Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, khususnya di kelas 10, yaitu pertemuan PJJ kali ini, yaitu pokok pembahasan mengenai tentang materi PKN, yaitu mengenai tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, mungkin kalian bisa menyimak yaitu di bab kelima. Nah, mengenai tentang daripada hubungan pemerintah pusat dan daerah, yakni adalah yang pertama atau A, yaitu memaknai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Makna desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu D yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan. Desentralisasi itu adalah menunjukkan satu atau A, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. B, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas efektif dan lebih efisien. C, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Sedangkan D, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan lebih produktif. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai tentang makna otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Lalu yang ketiga yaitu tentang makna otonomi daerah ya, dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi
yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut itu diantaranya adalah 1. Nyata. Nyata di sini adalah otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Sedangkan yang kedua, yaitu bertanggung jawab. Pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. 3. Dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Yakni selain itu, terdapat 5 prinsip di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu diantaranya yang pertama adalah prinsip kesatuan, yang kedua adalah prinsip real dan tanggung jawab, yang ketiga prinsip pemencaran, sedangkan yang keempat adalah prinsip keserasian, dan yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip pemberdayaan. Nah, dari prinsip kesatuan di sini, pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, memperkokoh negara kesatuan, dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu yang kedua, yaitu prinsip real dan tanggung jawab, itu adalah pemberian otonom kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah. Lalu yang ketiga, yakni adalah prinsip pemencaran. Asas desentralisasi di sini perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya yaitu memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Lalu yang keempat, prinsip keserasian. Di sini, pemerintah otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Dan yang terakhir, yaitu adalah prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya mungkin mengenai tentang video tayangan singkat kali ini, ya Bapak cukupkan sekian. Dan kalian lebih aktif di dalam literisasi, terutama di bab 4, yaitu mengenai tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sekali lagi Bapak tekankan, untuk bab kelima, yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk pertemuan PJJ kali ini, ya khususnya kelas 10 baik farmasi dan juga akuntansi, Bapak sarankan yaitu tetap melakukan absensi di Fiklas serta mengerjakan yaitu kuisnya. Ya mungkin hanya sampai di sini dulu ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.